Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, dan kita percaya sepanjang hari ini akan menjadi hari berkat, hari sukacita, hari lawatan Tuhan. Sebab Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memimpin langkah hidup kita. Tuhan ada di depan kita, membawa kita masuk dalam rancangan Allah yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Secara khusus di bulan yang baru, wow saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di bulan Juli. Kita mau perkatakan dalam nama Yesus, bulan Juli bulan penuh berkat. Bulan Juli bulan penuh kemuliaan Tuhan. Bulan Juli bulan penuh kasih setia Tuhan. Bulan Juli bulan penuh kebaikan Tuhan. Bulan Juli bulan yang penuh dengan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita perkatakan Juli akan menjadi bulan yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena kita percaya hidup dalam tangan Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Maka kita sungguh akan melihat, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita dengar, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengasihinya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman. Kenapa? Karena firman adalah landasan hidup kita. Firman menguatkan setiap langkah kita tatkala kita menghadapi badai. Firman mengingatkan kita untuk kembali selalu ke janji-janji Tuhan, bukan kepada realita apa yang ada di hadapan kita. Sehingga akhirnya firman ini juga yang menerangi setiap langkah kehidupan kita dan masuk ke dalam rancangan Allah yang ajaib. Karena itu saya percaya betul kita diberkati melalui setiap firman yang kita dengar melalui program Bible and Coffee ini. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat yang engkau sudah diberkati di dalamnya. Amin. Sehingga kita bukan hanya diri kita yang diberkati, tapi juga orang yang kita kenal melalui kontak-kontak WhatsApp kita, melalui sosial media kita. Mereka juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di bulan yang baru. Kami perkatakan bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat, bulan kemuliaan Tuhan, bulan di mana kami mengecap segala yang baik daripada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang menuntun jalan-jalan kami, Tuhan yang memimpin langkah kami. Karena itu ya Bapak, secara khusus di hari pertama di bulan yang baru ini, di bulan Juli ini, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami rindu firman-Mu disampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menerima ada pesan-pesan Tuhan yang menguatkan, meneguhkan langkah kami dan menuntun kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Sehingga kami gak jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi dengan keadaan. Kami gak jadi orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh apa kata orang tentang kami. Tapi kami menjadi orang-orang yang berdiri teguh di atas firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berdiri mantap di atas kebenaran. Karena Tuhan Yesus yang memampukan kami. Tuhan bicara bagi masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami mau sentingkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan secara khusus di bulan yang baru. Ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya di dalam Matius 14 ayat 27, saudaraku. Matius 14 ayat 27. Jadi suatu kali murid-murid sedang ada dalam sebuah perahu untuk menyeberang. Itu pun mereka melakukan karena Yesus yang memerintahkannya gitu kan. Yesus yang memerintahkan untuk mereka menyeberang terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Angin sakal akhirnya membuat perahu mereka mulai mengalami gelombang, iya kan? Di dalam perahu mereka mulai ketakutan, di dalam perahu mereka mulai panik, tapi Yesus tahu, Yesus datang, dan inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkataan ini adalah perkataan yang sama yang diberikan kepada saudara dan saya tatkala kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, tatkala kita baru memasuki bulan yang baru.
Kita nggak pernah tahu akan apa yang terjadi di sepanjang bulan Juli ini. Tapi kita mau mendeklarasikan bulan Juli menjadi bulan yang penuh berkat. Bulan Juli menjadi bulan penuh dengan kebaikan Tuhan. Bulan Juli akan menjadi bulan di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan berarti badai tidak ada. Ya kan, yang dialami murid-muridnya, mereka mengalami badai. Mereka melakukan apa yang Yesus katakan untuk menyeberang terlebih dahulu. Tapi di tengah perjalanan mereka menghadapi angin sakal, iya kan? Sehingga akhirnya mereka mulai panik, mereka mulai bimbang, mereka mulai takut. Tapi Yesus ada di tengah-tengah angin sakal. Yesus ada di tengah-tengah badai. Dan hari ini pun saya mau sampaikan, apapun badai hidupmu, apapun ketakutan, kecemasanmu dalam kau memasuki bulan Juli ini, Yesus ada dalam hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus ada di sepanjang hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus ada di sepanjang bulan berjalan ini. Amin, saudara. Karena itu yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan adalah tenang. Amin. Tenang. Jangan panik ketika badai datang. Tenang. Jangan takut tatkala segala sesuatu tidak bisa kita lihat di depan sana. Tenang. Kenapa? Karena jaminannya ada Yesus dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu itu. Asal ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, we are safe. Kita aman, kita tenang. Tapi semua itu pada akhirnya kembali kepada diri kita. Keputusan kita. Apakah kita tetap mau menjalani badai ini dengan tenang? Karena kita tahu. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu Yesus ada di dalam badai. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu badai akan reda kala Yesus memerintahkan badai itu reda. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu badai bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk mendatangkan hari depan yang dahsyat luar biasa buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur bisa menyampaikan hal ini buat setiap kita, karena saya tahu betul, saya mengerti betul ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Ya kan, yang hari-hari ini kita lihat COVID meningkat, yang hari-hari kita lihat pandemik belum berakhir, yang hari-hari ini kita lihat kita masih ada di tengah-tengah badai pandemik ini. Tapi ini yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Selama ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka kita tenang. Dan untuk tenang memerlukan keputusan. Apakah kita tetap tenang di tengah badai, atau kita tahu janji Tuhan namun kita tetap bimbang, kita tetap khawatir. Itu keputusan saudara dan saya. Coba saudara lihat dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 12. Ini juga yang disampaikan kepada umat Tuhan. Nehemia pasal 8 ayat 12. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata apa, saudara? Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Lihat, dasar hidup kita. Kenapa kita harus tenang? Karena kita mengerti Yesus ada dalam setiap badai masalah saya. Amin. Kenapa saya mesti tenang? Karena saya tahu segala rekaan-rekaan orang jahat Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan kemenangan atas hidup saya. Kenapa saya mesti tenang? Karena saya tahu saya tidak pernah berjalan sendiri. Kenapa saya harus tenang? Karena saya tahu apapun yang terjadi di hadapan saya itu tidak akan bisa menggagalkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Itulah dasar kenapa kita harus hidup tenang. Jadi jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kalau kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita mulai bimbang, maka yang diuntungkan adalah setan. Iya, dia akan menaruh kekhawatiran itu, dia akan menaruh kecemasan itu. Dan kita mulai mengentertain apa yang menjadi badai kita, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita. Pagi hari ini, sebagai pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita memasuki bulan yang baru, kita mau buat langkah profetik ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Karena badai, apapun, ada Yesus di dalamnya. Amin. Badai apapun yang saudara dan saya hadapi, selama ada Yesus di dalamnya, maka kita tenang. Jadilah tenang. Apapun badaimu, apapun masalahmu, tenang. Karena Yesus bersama-sama denganmu. Dia berjalan di depan engkau. Dia menuntun engkau ke air yang tenang. Sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Sekalipun kau harus melalui air, engkau tidak akan dibiarkan terhanyut. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan.
Karena itu sebagai hamba Allah, saya mengingatkan setiap kita memasuki bulan yang baru. Tenanglah, karena Yesus bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang selalu menguatkan kami, Allah yang selalu meneguhkan iman kami, Allah yang selalu memberikan kami penghiburan, Allah yang selalu mengingatkan kami akan janji-janji Tuhan. Dan pagi hari ini secara khusus, kami bersyukur di hari yang baru, dalam bulan yang baru, kami pijak bulan yang baru ini. Kami percaya apapun yang kami akan hadapi di sepanjang bulan Juli ini, kami tahu badai itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami akan lalui di sepanjang bulan Juli ini, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus bersama-sama dengan kami. Dan itu yang Tuhan ingatkan buat setiap kami. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapa, Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan sepanjang bulan berjalan ini. Ingatkan mereka akan janji Tuhan. Ingatkan mereka akan kebaikan Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga hidup mereka penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tenanglah menjalani hidup ini. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus berjalan di depan kita. Memimpin kita. Menuntun kita. Masuk dalam rancangannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.